Kemudian setelah dia berwudu, dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabal jannah samaniyah. Dibukakan untuknya 8 pintu surga. Itu dengan syarat kita wudu. Bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi keutamaannya besar. Berwudu dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Jadi yang pertama, ketika kita berwudu, jadi air dalam menggunakan air itu tidak boleh boros. Dikatakan jangan kalian ya boros dalam menggunakan air walaupun berada di tengah-tengah lautan. Tetap digunakan dengan hemat. Misalnya kita di keran, itu kerannya dibuka cukup segini. Nah ini untuk menggosok kedua tangan. Ini harus rata. Ya, kemudian diambil lagi sampai rata. Ya 3 kali. Sunnahnya maksimalnya 3 kali. Boleh 2 kali, boleh juga 1 kali. Yang penting sempurna. Ini harus terbasuh semuanya. Jadi jari-jari ini digosok semuanya. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian berikutnya air apakah dituangkan atau di keran itu ketika dibuka terus ditutup lagi supaya tidak keluar mubazir. Apalagi mungkin pinggir laut kan airnya sulit ya. Jadi dituangkan sedikit, kemudian ditutup kerannya atau dituangkan ini untuk madmadah. Madmadah artinya berkumur-kumur. Madmadah ada sisanya dibuang, kemudian yang ini sisanya dihirup, namanya istinsyak. Mana istinsyak itu isalul ma, artinya menghirup air. Jadi bukan tangan yang dimasukkan, tapi airnya yang dihirup. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Disuruh hirup yang dalam, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Kalau puasa jangan terlalu dalam, ya khawatir masuk ke tenggorokan, bisa membatalkan. Jadi dihirup sedikit, kemudian istinthar, mengeluarkan ma, ikhrajul ma min af. Ya, jadi arti istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Kalau istinthar itu membuang dengan tangan kiri. Jadi masuk tadi satu ini, kemudian yang kedua berkumur dibuang, sisanya ini dihirup ke hidung. Kemudian istinthar dibuang. Itu dilakukan 3 kali. Ya. Istinsyak mana menghirup air, kalau istinthar membuangnya, mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh muka. Malah ini dengan istinsyak hukumnya wajib, karena ini bahagian dari muka. Karena membasuh muka nanti hukumnya wajib. Jadi ketika membasuh muka, satu air satu gini disatukan. Setelah disatukan baru diusap. Ini batasnya kalau panjang ini tepat tumbuhnya rambut. Batas muka. Kalau di sini dagu. Dagu, pertemuan dagu ini batas memanjang. Kalau melintang anak telinga. Di sini telinga dengan ini harus rata ketika dibasuh mukanya. Harus rata. Kalau ada jenggotnya berarti digosok-gosok jenggotnya. Ya. Jenggot di sunnah Rasul. Jadi batasnya di sini. Tempat tumbuh rambut secara umum. Ada orang yang rambutnya di sini misalnya tumbuhnya, ya kan? Apakah di sini? Bukan, tetap di sini. Atau rambutnya udah gundul, apakah dia harus basuh muka dari sini? Tidak, tetap dari sini, ya. Gitu. Karena batas mukanya, batas ghalib itu di sini. Membasuh 2 sampai 3 kali. Jadi ini harus rata. Kalau ada tertinggal sedikit anggota wudhu, maka itu tidak sah. Pernah di zaman Rasul itu melihat seorang sahabat berwudhu tertinggal sebesar kuku aja dari anggota wudhunya yang tidak terbasuh. Fa'amaru an yu'ida, maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya dan mengulang salatnya. Berarti salatnya kalau dia lakukan tidak sempurna, wudhunya tidak sah. Gitu ya. Jadi ketika basuh muka ini rata semuanya. Kalau jenggot ini dimasukkan, kecuali jenggotnya lebat yang tidak terlihat misalnya, maka
cukup di atasnya aja. Kemudian membasuh tangan. Ini tergelam basuh tangan, airnya juga satu ini. Tangan itu mashu ghaslu yadain ilal mirfaqain. Membasuh tangan sampai ke siku. Jadi airnya dialirkan. Ini harus sikunya harus rata di belakang, digosok. Jadi bukan banyaknya air, tapi ratanya ketika digosok. Gitu. Dan bukan dari sini ke bawah. Kan kalau di keran orang ke sini ke bawah kan. Jadi yang benar itu dari atas. Jadi ini rata, harus rata semua, tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian untuk tangan kirinya juga, untuk tangan kiri diambil dengan tangan kanan, kemudian dituangkan, baru digosok yang rata. Ini anggota wudhu ini akan bercahaya pada hari kiamat, sehingga Nabi mengenal kita. Karena kita di akhirat itu buminya datar. Siapa yang kenal kita? Kalau kita nggak kenal Rasul, dan Rasul ingin mengenal kita dengan anggota wudhu kita. Seandainya wudhu kita benar, maka Rasul dapat mengenal kita. Karena dari anggota wudhu ini akan mengeluarkan cahaya. Oke? Jadi di sini kalau orang nggak pernah berwudhu, bagaimana dikenal oleh Nabi coba? Ya kan? Baik ini, ya. Kemudian dituang lagi, dituang, digosok di sini 3 kali. Terus kemudian membasuh atau mengusap kepala. Kalau kepala bukan dibasuh, tapi diusap. Mashu ras, ya, membasuh kepala atau mengusap kepala. Famsahu, dalam ayat Allah berfirman, famsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Jadi bukan sebahagiannya. Jadi keumuman sekarang yang terjadi di sini, ya kan, gini-gini kan. Jadi yang benar Nabi SAW contohkan dalam hadis itu, saya buka ubiahnya. Itu kalau mau basuh dan ubiah juga nggak apa-apa, ya. Tapi ini kita praktekkan kalau seandainya nggak pakai kopiah. Jadi airnya itu jadi rata semua 2 tangan. Dalam hadis bada'a bi muqaddami ra'si, Nabi memulai ini. Fa dhahaba bihima, kedua tangannya dibawa sampai ila qafah, sampai ke pundaknya. Tsumma raddahuma, kemudian dia kembali lagi ke tempat semula. Untuk telinga ini bahagian dari kepala, makanya langsung sekaligus. Ini jarinya di dalam, ini diputar di dalamnya, ibu jarinya bagian belakangnya. Itu jadi ininya. Ini diputar di dalamnya sehingga rata, kemudian ininya. Ini marratan wahidah, cukup 1 kali. Nabi contohkan hanya 1 kali. Itu. Ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Famsahu biru'usikum, ya. Famsahu biru'usikum. Kemudian wa arjulikum, mencuci kaki, baru dicuci oleh kaki. Dicuci, ini nyela-nyelanya ini harus rata. Kemudian batasnya itu ilal ka'ab, sampai mata kaki. Dicuci. Ini sampai 2-3 kali. Jadi 1 kali dulu sempurna, kemudian sempurna 3 kali, baru pindah ke anggota yang lain. Ini dalam setiap anggota wudhu. Jadi kalau seperti basuh tangan, bukan tangan ini 1, tangan ini 1, tangan ini 1, ini 1, bukan. Tapi ini dulu 3 kali sempurna, baru tangan yang kiri. Demikian juga kakinya. Kaki kiri, ya, sudah sempurna, ini nyela-nyela di sela-sela ini harus rata. Basuh, ya, dituangkan airnya. Kemudian kaki kiri 3 kali, maksimalnya 3 kali, minimal 1 kali, sampai betul-betul rata. Makanya dalam hadis Nabi pernah melihat seorang sahabat ketika membasuh kaki, ada bahagian ininya, bagian belakang mata kaki ini tidak terbasuh. Lalu Nabi berfirman, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi yang kakinya di neraka. Maksudnya apa? Dia tadi tidak membasuh kaki dengan rata. Jadi kalau di Arab itu memang tanah kering, jadi terlihat betul, ya, terlihat ada anggota wudhu di bagian kakinya tidak terbasuh sehingga
Nabi mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan kalau wudunya tidak sempurna, maka ibadahnya tidak diterima. Maka di sini pentingnya, kemudian setelah kita basuh semua sudah lengkap ini. Demikian juga kalau mandi janabah, mandi junub itu harus rata semua anggota tubuh. Sudah pernah mandi junub belum? Ya, mungkin lain kali kita praktekkan juga mandi janabah. Semua ya. Hah? Bujangan semua. Masih bujangan ya? Mimpi mungkin, mimpi basah. Kemudian setelah kita basuh kaki 3 kali, baru baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sampai di situ kalau dibaca dalam hadis dibukakan untuknya 8 pintu surga. Baru kita berwudu dengan cara Nabi sudah mendapatkan demikian besar keistimewaan. Ya. Kalau ditambah Allah maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan. Gitu. Tapi cukup misalnya dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Ada pertanyaan berkaitan dengan wudu? Jadi sudah ya, lengkap. Nah, jadi cara basuh kepala tadi ini diratakan, airnya diratakan, kemudian baru dimulai dari pada abi muqaddami ra'si, mulai dari permulaan kepala, fa dhahaba bihima, keduanya dibawa sampai ke belakang, kemudian raddahuma 1 kali. Dan ini untuk telinga. Ustaz, kalau disiram aja kakinya nggak usah diusah-usah, gimana? Nggak bisa. Harus 3 kali diusah. Iya, 3 kali. Jadi disiram pertama, digosok. Nggak boleh disiram begitu aja, nggak boleh. Jangan disiram begitu aja, karena bagian ada kaki yang kering itu biasanya nggak tembus. Gitu, ya, karena licin kaki ini nggak tembus. Gitu. Ini harus betul-betul rata, harus digosok. Pakai tangan ya berarti ya? Iya. Nggak hanya disiram aja ya? Enggak. Jadi pakai tangan kiri. Ya, untuk menggosoknya tangan kiri. Kalau kita tuangkan air dengan tangan kanan. Misalnya air itu pakai gayung tangan kanan. Ini dengan tangan kiri digosok. Jadi dituang berikut digosok sampai rata. Demikian juga ini kiri. Makanya kukunya nggak boleh panjang karena takut airnya tidak terhalang untuk masuk. Jadi kukunya dipotong. Ya, minimal tidak boleh lebih dari 40 hari. Yang harus dibersihkan kuku, kemudian bulu ketiak itu disuruh cabut.